Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiraman, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Yai Haji Ahmad Asy'ari selaku pengasuh pondok pesantren Yambu'ul Quran, sekaligus juga direktur Yambu'ul Quran, Ibu Nyai Ustadz Khozin selaku kepala sekolah SMP Islam Yambu'ul Quran, Ustadz Taufa selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Terpadu Yambu'ul Quran, para sepuh, para undangan, Bapak Ibu Wali ingkang tansah kula hormati. Saya mulai dari pantun mawon nggih. Burung berambangan terbang ke barat. Semua santri Yambu'ul Quran hebat. Saya menyaksikan mulai pagi sampai siang hari. Saya insya Allah kurang lebih sudah 27 tahun Bapak Ibu di dunia pendidikan, dan hari ini saya bangga menyaksikan penampilan adik-adik siswa yang ditampilkan di sesi pelepasan siswa kelas 3 dan SMA. Saya juga sudah mengikuti akreditasi itu hampir sudah belasan tahun. Dan saya setuju dengan kesimpulannya Mas Abdi tadi. Sesungguhnya tidak ada sekolah yang paling hebat. Tidak ada sekolah yang paling ranking. Tidak ada sekolah yang paling juara. Karena setiap sekolah sesungguhnya memiliki juaranya masing-masing. Sekolah yang cocok adalah sekolah yang anaknya, siswanya bisa cocok dengan gurunya, bisa cocok dengan sekolahnya, bisa cocok dengan kurikulumnya, dan bisa cocok dengan lingkungannya. Insya Allah, menurut saya Yambu'ul Quran termasuk salah satunya. Waktu saya akreditasi internasional 2 tahun yang lalu, saya hanya ditanya satu hal. Selaku penanggung jawab bidang kemahasiswaan di kampus saya, pertanyaan yang tidak pernah saya siapkan sebelumnya dan sudah pernah saya sampaikan di berbagai kesempatan. Pertanyaannya kok nyambung dengan yang disampaikan Mas Abdi tadi. Seberapa bahagia siswa itu sekolah di situ. Jadi sepanjang murid itu masih senang, masih bahagia, thalabul ilmi di situ, itulah yang dimaksud dengan sekolah hebat. Sehingga sebenarnya sekolah hebat ada di mana-mana. Dan persis seperti yang sedang viral saat ini di berbagai media sosial, izinkan saya mengutip sebagai pembuka mewakili Bapak Ibu bahwa setiap anak adalah bintang. Mereka bersinar dengan caranya sendiri di langit yang berbeda dengan waktu yang tidak sama. Kita tidak perlu memaksakan cahayanya seperti bintang lain, karena Allah menciptakan anak kita itu dengan takaran, jalan, dan keistimewaan yang terbaik. Tugas kita bukan membanding-bandingkan anak, tetapi menemani, mendoakan, dan percaya bahwa setiap bintang
akan bersinar terang pada saatnya, dan itu adalah lulusan Yambu'ul Quran. Saya tadi kena sentil sama Mas Abdi itu. Kalau Mas Abdi pidatonya tanpa lihat ChatGPT katanya. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu sekalian harus mengutip ChatGPT karena saya sengaja ingin pidato dalam format yang berbeda, yaitu storytelling. Nah, Mas Abdi kayaknya belum tahu itu ada pidato storytelling. Saya mohon waktu Bapak Ibu sekalian ya, mungkin 5 menit saja akan saya bacakan kutipan-kutipan yang saya ambil dari ChatGPT untuk kita semua, mewakili Bapak Ibu orang tua wali yang hari ini putra-putrinya, baik yang SMP kelas 3 maupun yang Madrasah Aliyah kelas 3, untuk melepas adik-adik. Hari ini bukan hari kelulusan, sekedar bukan hari kelulusan. Hari ini bukan sekedar mendapat ijazah. Hari ini juga bukan hanya foto-foto yang diupload di media sosial. Hari ini adalah kisah sebuah perjalanan yang masih amat panjang, perjalanan yang akan penuh cerita, perjalanan yang tentu saja akan penuh air mata, doa, harapan, dan perjuangan. Saat ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat 5 tahun yang lalu. Ada seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke sebuah pesantren untuk pertama kalinya. Wajahnya menyimpan kesedihan yang luar biasa. Anaknya akhirnya ikut sedih, Bapak Ibu, tapi ayahnya tersenyum. Ibunya itu antara tega dan tidak tega waktu itu. Dan anaknya juga tidak mau ditinggal sampai larut malam. Ibunya takut melepaskan karena hari itu dirasakan sebagai hari yang berat, seberat perasaannya. Dan sejak hari itu orang tuanya mulai belajar tentang satu hal, bahwa anak tidak selamanya harus dalam genggaman, anak harus tumbuh, anak harus dilepaskan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa anak yang 5 tahun lalu dilepas dengan air mata di depan pesantrennya, kali ini sudah berdiri gagah mengenakan atribut kelulusan, tumbuh menjadi remaja dewasa yang tegar dan tangguh, dan air mata itu berganti dengan kebanggaan. Insya Allah perasaan itu tidak hanya dirasakan oleh Bu Mujiati, tapi juga ibunda-ibunda yang lain yang pada awalnya melepas dengan keharuan. Hari ini kita melihat bahwa anak-anak kita melalui asuhan yang luar biasa, Pak Yai, Bu Nyai, para ustadz-ustadzah, anak-anak kami jauh tumbuh menjadi para santri yang tangguh. Mereka sini mulai mencari jawabannya sendiri. Mereka saat ini berjalan di depan kita, dan sebagai orang tua saya juga ada cerita sedikit tentang kisah perjuangan. Saya tanya, "Nak, kenapa wajahmu sedih sekali?" Anak itu menjawab, "Saya belum mampu ikut hafalan. Saya juga sering mendapat nilai 0. Ayahnya tersenyum. Saya jawab dengan, "Tidak apa-apa dapat nilai 0, karena angka 0 itu juga penting. Tanpa angka 0 tidak ada angka puluhan. Tanpa angka 0 tidak ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan." Jadi kita kadang kala bisa berhasil, kadang kala kita gagal, kadang kita diuji, kadang kita menang, kadang kita juga jatuh. Itu fase yang biasa. Dan hidup tidak pernah ditentukan oleh seberapa kita jatuh, tapi seberapa kuat kita untuk bangun. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalian nanti akan bertemu dengan dunia luar yang maha berat. Karena itu, hadapilah situasi itu dengan tegar.
karena setiap kesulitan akan selalu membawa keberkahan. Setiap kegagalan selalu akan membawa pelajaran, dan setiap perjalanan akan selalu membawa hikmah. Adik-adikku, putra-putraku sekalian, izinkan saya hari ini mengingatkan bahwa ada sosok yang tidak banyak bicara, tetapi ia banyak berdoa. Dia yang memberi kasih sayang sejati, yang pandai sekali menyembunyikan kelelahan itu. Pagi hari ia berangkat membawa harapan, malam hari ia pulang membawa perjuangan. Kadang hujan mengiringi langkahnya, kadang panas menerangi keringatnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu mimpinya agar anak-anaknya lebih baik darinya. Dan beliau sering menyembunyikan air mata, beliau sering menyebut nama anaknya dalam doa. Ketika ia tidur, ketika ia sakit, ia yang paling sering mencemaskan. Ketika anak gagal, ia yang paling sedih. Dan ketika ia berhasil, beliaulah yang paling berbahagia. Nah, maka izinkan pada kesempatan siang hari ini anak-anakku sekalian, bahwa di balik kisah perjuangan kalian, kesuksesan kalian hari ini, ada air mata ibunda kalian semuanya. Ada doa, ada cinta. Karena itu selalu patuhlah kepada ayah ibu kalian. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, jangan lupa melupakan jasa guru. Wabil khusus Pak Yai, Bu Nyai, Ustadzah kalian semuanya. Mereka adalah guru-guru yang sabar. Meskipun kadang kalian sulit diatur, ada guru yang tetap percaya meskipun mereka meragukan kemampuannya. Guru-guru itu adalah yang menanam pohon, yang menyemai pohon. Mungkin tidak akan menemati seluruh buahnya, tapi ia akan menanam dengan penuh ketulusan. Izinkan atas nama orang tua wali, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Pak Yai, Bu Nyai, para ustadz, para ustadzah. Kami tentu tidak mampu membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jika suatu saat kalian akan menjadi dokter, akan menjadi dosen atau guru, mungkin menjadi pengusaha, pejabat, menjadi pemimpin, jangan lupa tetaplah menjadi manusia baik. Karena dunia ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, dunia membutuhkan orang jujur, dunia membutuhkan orang yang pandai memberi manfaat kepada anak-anak lain. Ingat GPS, anak-anakku sekalian. Apa itu GPS? GPS ada God, Tuhan, P, parents, orang tua, dan S, school, teacher atau guru-guru kalian. Sepanjang kalian masih ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingat para kiai, masih ingat guru ustadz, masih ingat sekolah, insya Allah jalan kesuksesan akan senantiasa mengiringi kalian semuanya. Suatu hari nanti kami berharap anak-anakku sekalian yang hari ini dilepas akan bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang senantiasa kuat. Karena sesungguhnya di era sekarang itu kecerdasan itu multi kompleks, dan kekuatan resilient, kekuatan daya juang itu akan menjadi penting. Maka terbanglah tinggi setinggi cita-cita kalian semuanya, berlayarnya sejauh samudra, bermimpilah setinggi bintang, tapi jangan lupa kepada orang tua, guru, dan juga para ustadz, ustadzah. Insya Allah doa kami akan senantiasa mengiringi kalian semuanya.
Akhir kata, sekali lagi Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, Romo Yai, Bu Nyai, matur sembah nuwun yang luar biasa mengantarkan putra-putri kami PASA sampai pada tahapan ini. Kami mungkin bisa jadi orang tua yang tidak akan mampu berbuat seperti itu, dan kami belum bisa mampu membalas apa-apa pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Karena itu izinkan dengan rasa yang hormat luar biasa kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu, diiringi doa semoga Yambu'ul Quran, tempat yang menyadarkan saya akan banyak hal. Dulu Bapak Ibu saya kepikiran putra-putri saya masukkan sekolah-sekolah favorit di Surabaya, di SMP komplek, di SMA komplek. Tapi Yambu'ul Quran menyadarkan kepada saya bahwa sekolah hebat bukan seperti yang saya bayangkan. Sekolah yang hebat adalah sekolah yang mampu membuat anak-anaknya menjadi hebat dan menemukan bakatnya. Dan saya hakul yakin Yambu'ul Quran salah satu sekolah yang hebat itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.